Salam jumpa. Pada tutorial kali ini kita akan membahas pertemuan 9 dari Cisco Fundamental 1. Materi pada hari ini adalah kita akan membahas tentang protokol. Konsep umum protokol yang mengatur bagaimana komunikasi dikerjakan atau dijalankan dalam jaringan komputer. Sebagai pengantar, perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa komunikasi pada jaringan komputer, layaknya seperti komunikasi pada manusia, memiliki kecenderungan yang sama, pola yang sama, yaitu sedikit review adalah harus ada pengirim dan penerima, harus ada pesan, harus ada media, dan harus ada aturan. Sehingga dalam jaringan komputer pun harus tersedia aturan yang mengatur bagaimana interaksi antara pengirim dan penerima supaya komunikasinya berhasil. Nah, aturan itu hadir dalam nama atau dalam bentuk yang kita kenal sebagai protokol. Protokol yang ada pada jaringan komputer sangat banyak, dan protokol-protokol itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama satu dengan yang lain untuk memastikan fungsi komunikasinya berjalan normal. Kadangkala grup dari protokol tersebut dikeluarkan dari vendor yang sama, atau bisa juga dari vendor yang berbeda. Nah, protokol yang bekerja sama tersebut bisa kita sebut sebagai protokol suite atau kelompok protokol yang bekerja sama. Adapun peran protokol di dalam jaringan amat banyak, tapi di sini kita akan membahas peran-peran yang umumnya. Di antaranya, peran pertama di sini adalah mengatur format atau struktur potongan komunikasi. Pada layar Anda telah melihat bahwa ini adalah contoh sebuah paket IP dari pengirim ke penerima. Ini sebagai sender, ini sebagai receiver. Sender mengirimkan sebuah pesan melalui network menggunakan standar protokol IP di sini. Nanti IP akan memiliki header atau tambahan informasi IP di depan dari data. Jadi ini adalah data yang dikirim, ditambahkan informasi di sini. Nah, format atau struktur potongan komunikasi ini harus dipahami oleh si pengirim, sender, si penerima, receiver, dan perangkat-perangkat yang ada di tengah-tengahnya, atau yang disebut dengan intermediary. Karena kalau protokol ini tidak dipahami oleh elemen-elemen tersebut, maka komunikasinya tidak akan berjalan normal. Contoh di sini adalah si pengirim mengetahui format IP versi 4, router sebagai perangkat intermediary memahami format IP versi 4 sehingga dia bisa melakukan proses routing, dan saat diterima oleh receiver juga dipahami oleh si server sebagai receiver di sini IP versi 4-nya. Itu adalah peran protokol yang pertama, peran atau struktur potongan komunikasi. Kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, proses berbagi informasi jalur. Dalam jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain, jalur kirim bisa jadi lebih dari satu. Dan yang mewakili hubungan dari masing-masing jalur itu adalah router. Router-router perlu memiliki mekanisme untuk saling berbagi informasi yang nanti kita akan sebut dengan routing protocols. Contohnya di sini, semua router di sini menyetujui bahwa jika ada satu jalur yang down atau nonaktif, kita akan memberitahukan semua perangkat yang terhubung atau semua perangkat yang perlu dihubungi di dalam jaringan tersebut. Dalam konteks ini adalah sesama router. Misalnya, jika router ini mendeteksi bahwa jalur A mengalami kegagalan, diwarnai dengan garis merah di sini, maka router ini akan memberitahukan tetangga-tetangganya untuk diteruskan kepada router-router yang lain bahwa jalurnya mati. Di sini, protokol berperan lagi untuk berbagi informasi jalur. Berikutnya, bagaimana error ditangani? Contoh di sini, router-router menyepakati bagaimana kalau kita mengalami sebuah error, maka kita akan tandai error itu dengan sebuah nomor unik, unique ID. Sebagai contoh di sini, jika jalurnya mengalami perlambatan, stalling, maka
Router-router ini akan saling berbagi informasi dan mengetahui bahwa jalur tersebut melambat. Efeknya nanti bisa jadi routing decision yang dilakukan oleh tiap router mengalami perubahan dengan memilih jalur lain yang lebih cepat jika tersedia. Peran yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatur sesi transfer. Sebelum si pengirim mengirimkan sesuatu kepada si penerima, maka ada beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh pengirim dan penerima. Misalnya, berapa banyak data yang dikirim dalam suatu window. Nanti kita akan menyebut window TCP. Atau menyepakati bagaimana mereka saling memberikan interrupt atau bentuk yang lain. Jadi, sebelum pengiriman data initialnya dikirim pada beberapa jenis protokol, ini tidak berlaku untuk semua protokol, mereka akan membuat sesi koneksi dulu atau sesi transfer. I would like to set up a virtual connection with you so we can exchange information. Istilah awamnya di sini dia meminta izin kepada si receiver. Saya mau membuka koneksi. Apakah receiver menerima? Jika receiver menerima, maka dia akan membalas dengan kurang lebih persetujuan dan kesepakatan parameter yang akan digunakan. Itu juga peran dari protokol jaringan. Nah, itu adalah beberapa peran protokol jaringan yang umum, dan di sini kita akan melihat interaksi dari protokol-protokolnya yang memungkinkan sebuah komunikasi bekerja. Contoh paling mudah di sini saya akan menggunakan protokol suite atau kelompok protokol yang akan digunakan dalam pengiriman halaman web. Kita melihat di sini ada 4 protokol: HTTP, TCP, IP, dan Ethernet yang ditumpuk satu sama lain sehingga bisa disebut sebagai protokol stack. Nah, contoh dalam penggunaannya adalah di sini web server mengirimkan sebuah halaman web kepada web browser. Jadi di sini adalah sendernya, di sini adalah receivernya. Tapi proses ini bolak-balik. Nanti saat receiver membalas, dia akan mengirimkan sebuah data, maka sendernya menjadi si web browser, receiver yang menjadi si web server. Tapi untuk konteks ini kita lihat saja dahulu dari web server ke web client-nya atau ke browser. Ada banyak protokol yang bekerja. Jika kalian merasa bahwa setiap kali membuka sebuah halaman web, maka yang kalian gunakan hanyalah protokol HTTP, maka itu bukanlah jawaban yang tepat. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, hanya merupakan salah satu protokol yang akan digunakan di dalam pengiriman antara sender ke receiver. Sebagai penjelasan lebih lanjut, di sini HTTP termasuk di dalam grup yang nanti disebut sebagai Application Protocol atau protokol aplikasi, yang terkategori sebagai protokol umum yang mengatur bagaimana web server dan web client yang berinteraksi, khusus untuk HTTP. Baik si web server ataupun browser harus mengimplementasikan protokol ini. Implementasinya ada pada si web servernya sendiri, misalnya dalam bentuk IIS, Internet Service dari Microsoft, atau Apache Web Server, atau Java Tomcat. Itu dari sisi servernya. Dari sisi si web browsernya, ada browser yang harus memahami, misalnya Internet Explorer, atau Chrome, Google Chrome, atau Firefox, atau Opera, atau browser yang lain harus memahami HTTP. Kalau kedua-duanya salah satu tidak memahami HTTP, maka format data yang dikirim tidak akan bisa ditampilkan. Nah, format tersebut spesifik untuk aplikasi, tapi saat mau dikirim melalui media, dia harus melalui tahapan-tahapan dahulu. Dalam hal ini, dia akan dibantu oleh protokol TCP, Transmission Control Protocol. Protokol TCP berperan untuk mengatur pertukaran antar perangkat. Dalam hal ini, instance web server pada server dengan instance browser pada client. Sehingga TCP merupakan salah satu protokol yang berperan penting. TCP akan mengetahui nomor port sumber, nomor port tujuan, sehingga tidak salah kirim. Jangan sampai permintaan Google Chrome
balasannya diarahkan ke Firefox. Jangan sampai permintaan kepada port 80 atau web dibalas di port 21 atau FTP. Jadi peran TCP di sini adalah dia melanjutkan pesan yang dikirim dari HTTP, diubah formatnya nanti, lalu diberikan identifier khusus seperti nomor port untuk kemudian diolah lagi oleh protokol berikutnya. TCP termasuk dalam grup Transport Protocol. Grup yang berikutnya adalah grup Internet Network Protocol, atau disingkat Internet Layer. Di sini ada banyak protokol, contohnya adalah IP. IP yang kita gunakan adalah standar terbuka yang memungkinkan pengiriman dari host pengirim ke host penerima dengan menambahkan informasi seperti alamat IP, identifier unique-nya. IP bertanggung jawab mengambil segmen atau data hasil olahan TCP dan mengubahnya menjadi paket. Sesudah itu akan dikirim kembali ke protokol berikutnya yang akan meletakkan ke media. Protokol yang meletakkan ke media termasuk dalam kategori Network Access Protocol. Dan ini memiliki dua fungsi utama. Bagaimana dia mengatur data link, konektivitas secara fisik, format paketnya supaya bisa diletakkan dalam media, nanti nama paketnya berubah menjadi frame, dan melakukan transmisi fisik. Jadi seperti terlihat di sini, hanya untuk mengirimkan sebuah halaman web membutuhkan banyak proses, dan terlihat ada 4 protokol yang bekerja. Ini jumlah yang sangat minimum, karena sesungguhnya melalui internet banyak lagi protokol di belakang layar yang tidak kita bahas satu persatu di sini yang juga bekerja. Nah, protokol-protokol itu sendiri independen secara teknologi. Maksudnya adalah protokol biasanya hanya menjelaskan apa fungsinya, apa tugasnya. Dia tidak menjelaskan secara spesifik untuk mencapai hasil tersebut caranya bagaimana. Sebagai contoh, sebuah protokol HTTP memberikan format standar untuk halaman web, tapi dia tidak menyatakan harus menggunakan bahasa pemrograman spesifik menghasilkan halaman web tersebut. Jadi sebuah web server bisa jadi menggunakan teknologi yang berbasiskan sumber yang berbeda-beda, seperti tadi bisa IIS, bisa Apache Web Server, bisa Java Tomcat, dan yang lainnya. Dia juga tidak menspesifikasikan hardware apa yang digunakan. Jadi HTTP tidak mengatur bahwa halaman web ini hanya bisa dibuka di dalam server menggunakan Windows atau menggunakan Linux, atau hanya bisa dibuka menggunakan perangkat Android atau yang lain. Sehingga kalau kita mengakses sebuah halaman web, user bisa mengakses halamannya dari web server kepada web server apapun, dengan OS apapun, dengan perangkat apapun. Karena protokol by design independen secara teknologi. Dia hanya mengatur format, fungsinya, tapi bagaimana cara mencapainya tidak dispesifikkan. Protokol switch. Tadi contoh HTTP, TCP, IP, dan Ethernet yang bekerja secara kesatuan bisa kita sebut sebagai protokol switch. Beberapa perusahaan atau beberapa vendor mungkin membuat protokol berbayar yang kita sebut proprietary, yang hanya bisa digunakan pada perangkat-perangkat mereka, atau mereka bisa saja bekerja sama membuat protokol proprietary dengan vendor lain. Protokol-protokol tersebut yang bekerja sama satu sama lain bisa kita sebut sebagai protokol switch, dan adalah sebuah hal yang umum jika sebuah vendor atau grup vendor membuat sebuah proprietary protokol untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Lalu setelah diterima di pasar, mereka membuatnya sebagai open standard atau standar terbuka. Contohnya adalah protokol Ethernet yang awalnya dikembangkan di Xerox Corporation dan berkembang akhirnya menjadi protokol terbuka. Contoh lain adalah protokol routing dari Cisco, misalnya EIGRP, yang tadinya hanya diperuntukkan untuk perangkat Cisco karena diterima oleh pasar. Maksud di sini adalah di dunia industri dan dianggap baik, maka juga diterima sebagai protokol terbuka, dilepas sebagai protokol terbuka. Ini adalah contoh protokol switch yang digunakan, yang umum ada ribuan, sekali lagi ribuan protokol yang
digunakan di jaringan komputer. Kita tidak akan bahas satu persatu, tapi di sini kita akan melihat protokol suite atau grup-grup protokol dengan penamaan yang mungkin sering kalian dengar, TCP/IP. TCP/IP merefer atau mengacu pada grup protokol ini. Ini hanyalah contohnya, masih banyak lagi protokol lain yang bisa masuk. Ada lagi grup ISO, ada lagi grup dari Apple, dari Novell. Jadi masing-masing dari baris ini adalah nama-nama protokol yang mungkin bisa dipasangkan satu sama lain dalam bentuk kombinasi. Oke? Dengan demikian, ini memberikan kalian gambaran bahwa kombinasi protokol yang terjadi bisa sangat banyak kemungkinan permutasinya. Tidak semua protokol cocok satu sama lain, tapi dengan asumsi bahwa protokol satu dan yang lain bisa berganti-ganti di tiap-tiap bagian fungsi. Contoh di sini, HTTP bisa berpasangan dengan TCP, lalu berpasangan dengan IP versi 4, lalu dengan Ethernet. Tapi bisa juga HTTP berpasangan dengan TCP, berpasangan dengan IP versi 6, dengan PPP. Bisa juga sebuah HTTP berpasangan dengan TCP, berpasangan dengan IP versi 4, dengan WLAN. Jadi, kombinasinya sangat banyak. Dan inilah bisa dikatakan grup protokol yang sangat banyak yang membuat network administrator, network engineer perlu terus untuk mengembangkan dirinya untuk memahami lebih dari protokol-protokol standar saja, karena protokol-protokol yang baru pun terus bermunculan di pasaran. Demikian bagian pertama ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada dosen yang mengajar. Pada bagian kedua, kita akan membahas pemahaman dari model protokol. Untuk memahami model-model protokol, kita akan menggunakan pendekatan model berlapis atau disebut dengan layered model. Sebelum saya bahas ini, perlu kalian ketahui atau mengingat kembali fungsi utama dari sebuah model. Model digunakan untuk memudahkan user, memudahkan orang awam untuk memahami fungsi, peran, pola kerja, atau bentuk interaksi dari suatu entitas. Sebagai contoh, kalau kita ingin membeli sebuah rumah, lalu oleh developer akan diberikan sebuah gambaran maket rumah, sehingga kita bisa melihat dalam skala kecil ada berapa kamar, ukurannya seperti apa, garasinya seberapa besar, ruang tamunya seberapa lebar, dan seterusnya. Maket sebagai model. Berikutnya, bisa juga saat kita membeli sebuah smartphone, pada beberapa toko, beberapa gerai menyediakan sebuah model atau kumpulan model yang mungkin hanya bersifat casingnya saja, atau tidak terisi sistem informasinya, atau tidak terisi alat-alat, sehingga kita bisa memegang model tersebut, merasakan di jari kita, menekan-nekan keyboardnya jika ada, untuk mengetahui bagaimana rasanya memegang perangkat tersebut. Model digunakan untuk memudahkan pemahaman. Sama seperti di jaringan komputer, untuk memudahkan pemahaman hubungan antar protokol satu sama lain, kita akan menggunakan model berlapis. Ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan hubungan protokol berinteraksi. Kita akan melihatnya sebagai sebuah stack atau tumpukan. Kita lihat di sini nanti masing-masing ada banyak protokol, tapi masing-masing protokol akan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori umum, seperti kategori application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Lapisan-lapisan ini membentuk sebuah hierarki berlapis atau layered hierarki, di mana level layanan yang lebih tinggi bergantung pada fungsionalitas dari level yang di bawahnya. Misalnya di sini, sebuah protokol FTP akan bekerja di atas protokol TCP, yang akan bekerja di atas protokol IP, yang bisa bekerja di atas protokol ini, salah satu di antaranya. Sebuah protokol SNMP, Simple Network Management Protocol, akan bekerja di atas protokol UDP, yang akan bekerja di atas protokol IP, yang bisa bekerja di kemungkinan 4 protokol ini. Sebenarnya ini hanya penyederhanaan, masih lebih banyak lagi protokol yang lain.
Inilah model layer berlapis, di mana lapisan satu dengan lapisan lain membedakan fungsi, dibedakan fungsinya. Independen satu secara sendiri-sendiri, tapi bisa berkomunikasi dengan layer di bawahnya atau di atasnya, atau di bawah dan di atasnya untuk posisi protokol pada transport layer dan internet layer. Apa kegunaan layer model? Kegunaan pertama adalah menggambarkan interaksi antar berbagai protokol. Seperti yang tadi saya sebut, setiap layer, setiap lapisan akan memberikan fungsi yang spesifik, batasan yang spesifik sehingga tidak overlap. Sebuah protokol bisa menempati satu atau lebih layer. Jadi sebagai contoh nanti dalam model yang lain yang kita akan bahas, model OSI, beberapa protokol bisa menempati lebih dari satu layer. Karena layer di sini bukan pembatasan dari protokolnya, tapi hanya memberikan batasan fungsionalitasnya. Sebuah protokol bisa memiliki fungsionalitas lebih dari satu layer. Namun pada umumnya, seperti yang terlihat pada gambar di sini, setiap protokol hanya menempati satu layer, karena dia umumnya hanya memiliki satu fungsi utama. Keuntungan dari menggunakan layer model adalah membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada layer spesifik itu berarti perannya sudah ditentukan, sudah difokuskan untuk itu. Sehingga sebuah vendor baru yang ingin mengembangkan protokol baru tidak perlu memusingkan fungsi yang lain. Sebagai contoh, jika kalian berperan sebagai programmer yang mengembangkan sebuah program chatting online, maka kalian tidak perlu memusingkan bagaimana pesan chatting tersebut dikirimkan melalui kabel tembaga, listriknya tegangannya berapa, lalu pengirimannya berapa bit per detik. Tidak perlu kalian pusingkan itu, karena itu adalah fungsi dari protokol yang di bawah atau interface layer. Sedangkan saat kalian mengembangkan sebuah program chatting, itu ada di application layer. Sebaliknya juga, seorang pengembang atau desain kartu jaringan yang baru, protokol yang baru yang misalnya dengan bandwidth lebih tinggi, lebih baik, dia tidak perlu memusingkan apakah data yang lewat di sini data gambar kah, data suara kah, data chatting kah, atau data dalam bentuk lain kah. Tidak perlu, dia hanya perlu memusingkan bagaimana saya mendesain sebuah protokol yang lebih efisien, lebih cepat dalam pengiriman melalui misalnya spesifik kabel fiber dan seterusnya. Jadi di sini dengan membagi-bagi perannya, maka desain protokol akan lebih mudah. Juga dia mendukung kompetisi melalui standarisasi. Karena sudah ada standarnya, maka tiap-tiap vendor bisa membuat protokolnya lalu bersaing. Tidak selalu sebuah kompetisi di sini menghasilkan hal yang buruk, tapi bisa juga menghasilkan hal yang baik. Sebagai contoh, kalau ada lebih dari satu pilihan, maka user bisa memiliki opsi. Saya mau menggunakan protokol A atau protokol B. Mana yang lebih baik akan terlihat nanti di lapangan. Kompetisi akan mendukung inovasi dan mendukung penurunan harga. Keunggulan ketiga, menghindari perubahan teknologi satu layer mempengaruhi layer lain. Ethernet sudah mengalami perkembangan sangat banyak. Dari Ethernet biasa ke Fast Ethernet, ke Gigabit Ethernet, ke 10 Gigabit Ethernet, dan seterusnya. Bahkan turunannya misalnya Spring-nya membantu untuk pengembangan teknologi Wi-Fi, WiMAX, dan seterusnya. Tapi perubahan-perubahan pada protokol ini atau pergantian pada protokol ini tidak menyebabkan cara kerja IP berubah. Tidak juga menyebabkan cara kerja Telnet, FTP, atau HTTP berubah. Dan sebaliknya, HTTP dengan versi lebih baru tidak serta-merta mengubah bagaimana TCP bekerja atau bagaimana IP versi 6 bekerja. Jadi perubahan teknologi satu layer tidak mempengaruhi layer yang lain. Dengan catatan protokol yang dihasilkan itu memang harus bisa berkomunikasi dengan layer di bawahnya. Oke. Nah, keuntungan berikutnya adalah memberikan pemahaman yang sama, same understanding, untuk mendeskripsikan fungsi dan kapabilitas jaringan. Ini membuat komunikasi antar
IT profesional, khususnya dalam bidang networking, menjadi lebih mudah saat A membicarakan kita punya masalah pada bagian transport layer, maka rekannya atau counterpartnya memahami, oh masalahnya pada transport layer, berarti kemungkinannya ini sudah terbatas. Sehingga dalam memecahkan atau troubleshooting sebuah permasalahan, mengkomunikasikan ide, desain, dan yang lainnya jauh lebih mudah. Oke, ini adalah penggambarannya di mana menggunakan layered model membantu desain dari jaringan yang kompleks, penggunaan yang banyak, vendor-vendor yang berbeda. Di mana setiap potongan individual dari sebuah sistem bisa didesain secara independen, tapi bekerja sama dengan baik. Oke, setelah kalian memahami fungsi dan pentingnya layered model, kita akan bahas layered model yang ada. Ada banyak sebenarnya, tapi kita akan bahas hanya dua, yaitu model protokol sebagai model yang lebih lama dan lebih dahulu hadir. Namanya ada banyak, tapi salah satu yang paling digunakan secara umum adalah model protokol TCP/IP. Ada model referensi, di mana model ini hanya memberikan kaidah umum dan batasan fungsi untuk pengembangan protokol agar konsisten. Contohnya adalah model OSI. Oke, nah kita akan bahas satu persatu dari model protokol dahulu. Sebelumnya di sini ada penggambaran hubungan antara TCP/IP model dengan OSI model. Dan ini ada contoh protokolnya. Kita akan kembali lagi ke slide ini nanti. Meskipun model TCP/IP dan OSI adalah dua model yang sering digunakan, tapi sebenarnya banyak model lain. Di antaranya model signaling system dari AT&T, model protokol dari Novell, tidak akan kita bahas model protokol dari IBM, dari DECnet, dan banyak sekali protokol yang lain. Tapi kita tidak akan bahas. Yang umumnya adalah di sini TCP/IP dan OSI yang digunakan sebagai standar de facto di dunia jaringan komputer. Model TCP/IP ini adalah protokol suite yang paling awal, paling pertama, dan de facto digunakan dan diakui oleh vendor secara umum karena dia yang paling pertama. Sebenarnya modelnya adalah coba-coba, trial and error. Dibuat sebuah protokol TCP, dicoba dijalankan, kurang baik, di-upgrade modelnya, lalu kurang baik lagi, dipecah fungsinya menjadi 2 protokol, menjadi 3 protokol, dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan menjadi kumpulan protokol. Ini yang model trial and error mulai dari tahun 70-an. Ada 4 layer, ada 4 lapisan pada model TCP/IP, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Aplikasi lebih ke arah merepresentasikan data dari user, mengcapture data user. Transport mendukung komunikasi antar program-program yang berbeda dalam sebuah perangkat ujung ke ujung. Internet layer menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Network access mengatur bagaimana pengiriman frame-nya. Misalnya kalau dengan tembaga, maka tegangan listriknya juga seperti apa. Kalau dengan fiber, maka kuatnya seperti apa, berapa bit per detik, dan seterusnya. Sejarahnya dimulai dari tahun 1969, di mana model protokol TCP/IP itu diawali dari semacam riset dari UCLA dengan Stanford University untuk komunikasi antar dua universitas tersebut yang ada di California. Tahun 70 digunakan konsepnya, dikembangkan untuk komunikasi militer berbasis radio dengan proyek namanya Aloha Net di Kepulauan Hawaii. Tahun 72 program manajemen email dibuat pertama kali oleh Larry Roberts. Tahun 72 juga penggunaan lambang ampersand atau @ dipakai untuk membedakan sisi nama pengirim dan nama domain, dan secara keseluruhan menjadi pengalamatan untuk email. Tahun 1981 diformalkan akhirnya menjadi nomor request for comment 793 dan request for comment 791, sering disebut dengan RFC. Tahun 82
mulai berkembang lagi. Sekarang sudah ada protokol exterior gateway protokol yang memungkinkan komunikasi lebih efisien antar router. 1984, penamaan untuk manusia dengan huruf, yaitu dengan nama seperti kompas.com, budiluhur.ac.id, dan seterusnya. Nama domain diformalkan dengan protokol DNS, Domain Name Service. Sebelumnya hanya menggunakan alamat IP. 1985, protokol FTP. 1988, Internet Relay Chat, IRC. 1991, penggunaan penamaan www, World Wide Web. Meskipun sebenarnya saat ini penggunaan web kata-kata www sendiri tidak mandatori atau tidak diwajibkan, tapi di sini yang terlihat adalah spesifikasi dari halaman web yang akan kita gunakan sampai saat ini juga di awal tahun 1991. 1993, browser Mosaic. Jadi bukanlah Firefox. Saat ini mungkin atau mungkin ke depan berubah-ubah terus siapa browser paling baik. Pernah dipegang oleh Firefox, pernah dipegang oleh Internet Explorer, tapi dahulu pernah ada sebuah browser yang namanya Mosaic. 1995, IP versi 6 sudah dispesifikasikan, namun penetrasinya masih berjalan terus. 2011, IP versi 6 secara umum, secara resmi digunakan beberapa vendor-vendor besar, termasuk Google, Facebook, Yahoo, dan seterusnya. Migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 masih terus berjalan hingga saat ini. Jika kalian masih tertarik dengan sejarah yang lebih detail, bisa kalian lihat pada link yang tersedia pada layar berikut. Nah, untuk saat ini TCP/IP sudah berkembang menjadi puluhan protokol. Sangat banyak, tidak akan kita bahas satu persatu, tapi gambar berikut adalah contoh dari protokol yang umum digunakan. Ada Domain Name System, ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ada Simple Management Transfer Protocol, ada Post Office Protocol, ada File Transfer Protocol, ada banyak sekali. Dan di sini bisa berpasangan sedikit agak bebas. Kecuali beberapa protokol, misalnya HTTP akan tetap membutuhkan TCP, FTP tetap membutuhkan TCP, TFTP akan membutuhkan UDP, ke bawahnya bisa terhubung satu sama lain lebih bebas. Sehingga kombinasinya sekali lagi banyak. Demikian penjelasan singkat TCP/IP. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada dosen pengajar kalian. Ada aktivitas yang mungkin bisa kalian kerjakan. Caranya adalah mencocok-cocokkan pemetaan antara nama protokol dengan layernya. Misalnya di sini protokol Ethernet itu termasuk di dalam protokol network access. Lalu protokol POP termasuk dalam protokol application. Jadi untuk mengingatkan sendiri dengan latihan protokol yang mana termasuk dalam kategori yang mana. Selanjutnya kita akan bahas tentang OSI model. OSI model didesain awalnya oleh International Organization for Standardization atau ISO, menyediakan framework untuk membangun sistem protokol yang terbuka terlepas dari dependensi produk. Artinya tidak mengacu berdasarkan sebuah protokol yang sudah dibuat oleh vendor tertentu. Karena kecepatan penetrasi internet cepat sekali mengakibatkan perkembangan atau penggunaan protokol suite OSI kurang populer. Bahkan di dunia jaringan ada istilah TCP/IP itu model yang bekerja tapi sulit dipahami. Sedangkan model lebih sulit dipahami ya. Sedangkan model OSI adalah lebih mudah dipahami tapi tidak bekerja di lapangan. Karena OSI lebih kepada referensi saja. Sebagai model referensi, dia hanya menyediakan daftar fungsi dan servis yang bisa terjadi di setiap layer. Dan supaya lebih mudah dalam membedakan model OSI atau model TCP/IP, maka pada model OSI kita akan menggunakan sebutan nomor di setiap layernya. Sedangkan pada model TCP/IP kita akan menggunakan nama pada setiap layernya. Ini adalah 7 OSI model, 7 layer dari OSI model maksud saya. Nomor 1 ada di bawah, physical.
Nomor 2 data link, network, transport, session, hingga ke-7 application. Physical nanti mengatur fungsi teknis mengirim melalui media, tegangan listrik, cahaya, frekuensi radio, dan seterusnya. Data link mengatur bagaimana mengirim frame supaya bisa dipahami aturannya bagaimana antara kartu jaringan pengirim dengan kartu jaringan penerima. Network memberikan layanan pertukaran data antar perangkat, pengalamatan di sini. Transport melakukan proses pemotongan data dan penyusunan data. Session untuk kesepakatan antar aplikasinya, aplikasi pengirim dan penerima. Presentation untuk mengatur bagaimana merepresentasikan data yang umum. Misalnya nanti data gambar yang digunakan pada browser dengan data gambar yang akan digunakan untuk proses yang lain sebenarnya sama representasinya, jadi dipakai berulang. Lalu yang terakhir adalah aplikasinya sendiri yang mengatur format khusus dari data yang akan digunakan. Head to head atau pembandingannya langsung antara OSI model dan TCP/IP adalah sebagai berikut. Pada network access layer TCP/IP adalah layer 1 dan layer 2 OSI. Pada layer internet TCP/IP adalah layer network OSI. Transport layer pada TCP/IP adalah transport layer pada OSI, dan application layer pada TCP/IP dipecah menjadi 3, yaitu session, presentation, dan application pada model OSI. Ini adalah kemiripannya. Ini sekali lagi tolong dilihat adalah nama layer, bukan nama protokolnya. Nama protokolnya bisa kita lihat, kita mulai sedikit. Nah, yang ini adalah contoh nama protokol. Jadi HTTP juga termasuk di dalam layer aplikasi di TCP/IP model, tapi bisa juga termasuk dalam 3 layer ini pada OSI model. TCP ada pada transport layer di OSI model atau transport layer pada TCP/IP. IP ada pada network layer atau layer ketiga pada OSI model, dan layer internet pada TCP/IP model. Ini hanyalah masalah pola pikir, sudut pandang, sehingga kita cukup melihatnya sebagai pemetaan saja, tidak perlu dibuat kaku. Oke, berikutnya ada aktivitas, cocokkan fungsi yang sesuai. Application melakukan apa, presentation melakukan apa, transport melakukan apa. Ini untuk keseluruhan 2 model. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada dosen pengajar kalian. Berikutnya kita sampai pada kesimpulan bahwa pada pertemuan ini kita sudah membahas model jaringan berlapis, model TCP/IP, dan OSI. Pertemuan mendatang, pertemuan 10, kita akan bahas data encapsulation dan bagaimana mengakses local dan remote resources. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini. Kita berjumpa lagi pada tutorial yang mendatang.